Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatunisa dari kelas Pendidikan Biologi B dengan NIM 200107501014. Akan menjelaskan mengenai pembuatan pohon filogeni. Terkait dengan tugas mata kuliah evolusi yang berdasarkan Baik, pada untuk tabel yang pembuatan pohon telah filogeni, terlihat. yang pertama yang perlu dilakukan yaitu membuat root atau akar. Nah, akar ini akan berdiferensi ke yang pertama yaitu lancelet atau luar kelompok. Lancelet sendiri atau luar kelompok biasa disebut juga dengan outgroup. Outgroup sendiri didefinisikan sebagai suatu spesies dari garis keturunan yang diketahui telah berdiferensiasi sebelum garis keturunan tersebut mencakup spesies yang tengah kita pelajari atau yang tengah kita amati pada kasus ini, yaitu pada kelompok hewan vertebrata. Nah, dan kemudian root ini akan berdiferensi dengan karakter tulang belakang yang dikodekan di sini dengan angka 1. Dan spesies yang ada di sini yaitu lamprey. Kemudian di sini juga berdiferensi dengan adanya perubahan evolusioner dengan karakter rahang berengsel yang kita kodekan dengan 2 spesiesnya sendiri, yaitu tuna. Kemudian ini juga berdiferensi lagi dengan adanya perubahan evolusioner berupa 4 tungkai yang kita kodekan dengan angka 3. Dengan spesiesnya yaitu salamander. Kemudian ini berdiferensi lagi dengan adanya perubahan evolusioner berupa telur amniotik dengan kode yang diberikan yaitu 4. Dengan spesiesnya yakni kura-kura. Lalu kemudian ini juga berdiferensi lagi dengan adanya perubahan evolusioner dengan karakter yang terlihat yaitu kelenjar susu yang dikodekan dengan angka 5, yaitu pada spesies macan tutul. Nah, kemudian ini berdiferensi lagi dengan adanya karakter yang terlihat yakni sirip dorsal yang kita kodekan dengan angka 6, dan spesies yang terlihat yaitu lumba-lumba. Dan kemudian kita dapat melihat dari tabel ini karakteristik yang kita dapat lihat yakni sirip dorsal yang terdapat pada tuna juga terdapat pada lumba-lumba. Maka kita menandai di bagian tuna dan garis di sini berupa angka 6 bahwa menunjukkan tuna itu mengalami perubahan evolusioner dengan adanya karakteristik sifat yaitu sirip dorsal. Dan selanjutnya, jika diasumsikan bahwa tuna dan lumba-lumba ini adalah spesies saudari atau sister taxa, maka kita dapat membuat pohon filogeninya sebagai berikut. Jadi, kita terlebih dahulu membuat rootnya atau akar dari akar ini berdiferensi. Yang pertama itu lancelet atau outgrowth. Kemudian ini berdiferensi karena adanya perubahan evolusioner dengan karakteristik yang terlihat yaitu tulang belakang, dengan spesies yang terlihat yaitu lamprey yang kita kodekan dengan angka 1. Kemudian ini berdiferensi lagi karena adanya perubahan evolusioner berupa rahang berengsel. Nah, yang di sini kemudian kita kodekan juga dengan angka 2 yang selanjutnya, dan dikodekan juga dengan
angka 6 yaitu sirip dorsal karena adanya perubahan evolusioner berupa sirip dorsal yang kita kodekan sendiri dengan angka 6 yang terletak pada tuna dan juga pada lumba-lumba. Dan dari sini kemudian akan berdiferensi lagi karena adanya perubahan evolusioner dengan karakter 4 tungkai yang kita kodekan dengan angka 3 dengan spesies yang terlihat yakni salamander, dan kemudian berdiferensi lagi karena adanya perubahan evolusioner dengan spesies yang ada yaitu spesies yang karakternya terlihat yakni telur amniotik yang tentunya adalah kura-kura yang sebelumnya kita kodekan dengan angka 4. Lalu kemudian berdiferensi dengan adanya perubahan evolusioner dengan karakter kelenjar susu yakni pada macan tutul. Nah, berdasarkan tabel karakteristik ini yang tadi kita ketahui bahwa lumba-lumba juga memiliki karakter yaitu 4 tungkai telur abiotik dan juga kelenjar susu, maka kita memberi tanda di sini yaitu 3, 4, dan 5 karena lumba-lumba juga memiliki hubungan evolusioner dengan karakteristik 4 tungkai telur abiotik dan juga kelenjar susu. Dan dari kedua pohon filogeni ini kita dapat menentukan pohon filogeni manakah yang paling parsimoni. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon filogeni yang paling parsimoni adalah pohon filogeni yang paling sederhana, atau dalam artian ini mengandung atau memuat perubahan-perubahan evolusioner yang sedikit atau yang lebih sedikit. Dan dari pohon filogeni yang pertama kita dapat melihat bahwa adanya 7 perubahan evolusioner yaitu pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian pada pohon filogeni kedua yaitu kita dapat melihat adanya 9 perubahan evolusioner. Nah, berdasarkan filogeni tersebut, maka yang paling persis atau murni dari kedua pohon filogeni tersebut adalah pohon filogeni yang pertama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.